Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kita lanjutkan kembali dialog kita. Pak Menteri tadi mengatakan salah satu produk ekspor kita yang masih rendah adalah kopi begitu. Padahal kalau kita lihat di tanah air ini segala jenis kopi nampaknya ada begitu. Tapi kalau kita berkaca dengan Vietnam, kita justru kalah dari Vietnam untuk tahun 2019 kemarin. Nilai ekspor kita dengan komoditas kopi ini masih rendah dibanding Vietnam. Ini masalahnya di mana, Pak Menteri? Apakah memang regulasinya atau memang kualitas kopi kita yang kurang baik dibanding Vietnam? Ya, Indonesia itu merupakan produsen kopi terbesar keempat dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia pada tahun 2019. Namun tahun 2019 Indonesia tercatat sebagai eksportir terbesar kopi ke-8 di dunia. Nah mungkin ini ada daya saingnya masih belum maksimal dibandingkan dengan Brazil, Swiss, Jerman, Kolombia, dan bahkan negara tetangga kita Vietnam. Perlu diketahui juga ada pengaruh lain juga, yaitu market kopi di kita ini cukup besar lokal, yaitu sekitar 24 triliun ya. Nah inilah yang mungkin hal-hal itu juga mempengaruhi. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi ekspor kopi Indonesia di masa pandemi ini juga antara lain proteksi perdagangan di beberapa negara dunia. Di Filipina misalnya produksi kopi instan Indonesia dikenakan safeguard, ya Special Agriculture Safeguard Measures sejak Agustus 2018. Nah ini juga akan mengurangi kompetitif karena Filipina mengenai sekitar 18%. Otomatis ini akan drop sekitar 30% ekspornya ke Filipina. Nah, selain itu juga isu kontaminasi bahan kimia jenis glyphosate dari kopi Aceh Gayo di Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, dan Inggris, sehingga produk kopi Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara lain. Nah untuk itu strategi peningkatan ekspor kopi yang utama adalah penyelesaian hambatan perdagangan terkait isu safeguard di Filipina dan kontaminasi bahan kimia di Uni Eropa. Selain itu juga Indonesia harus fokus pada produk kopi specialty untuk pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa, sedang kopi instan untuk pasar Asia. Promosi branding kopi Indonesia juga harus diperkuat dengan tagline specialty dan sustainable Indonesia coffee ke dunia. Selain itu, yang perlu diperhatikan mengapa kita tertinggal adalah isu lintas kementerian dan institusi. Kita masih perlu meningkatkan daya saing dalam yang dapat ditentukan oleh mengoptimalin produktivitas tenaga kerja, kemudian infrastruktur dan kerangka regulasi. Memang masih banyak PR yang kita tapi kita pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut. Oke, tantangannya masih cukup besar Pak Menteri ya. Kalau dari eksportir sendiri, ya. Pak Beni, kira-kira siasat seperti apa yang harus dilakukan untuk paling tidak meminimalisir proteksi yang dilakukan oleh beberapa negara dan juga isu-isu negatif di Eropa begitu, untuk agar barang-barang atau produk kita bisa tetap diekspor ke sana? Ya, isu negatif itu memang kita harus layani lah ya. Tapi ada satu advice dari saya, kembali lagi ke lembaga pembiayaan. Misalnya saya ini ekspor kopi, kan yang diekspor green bean. Jadi kita ekspor ke Eropa, lalu saya masuk ke gudang berikat yang belum masuk ke negara itu, lalu saya melayani B2C kepada roasting company. Di sana banyak roasting company yang butuhnya nggak besar, 10 ton, 15 ton gitu ya. Nah itu saya mengkolateralkan aset kopi saya berbentuk resi gudang kopi saya di Eropa itu sampai hari ini LPI itu belum bisa membiayai yang namanya B2C. Maunya harus ada importir, ada LC impor kopi dari Indonesia sekian besar baru bisa dibiayai. Itu pun juga harus tambah kolateral aset BIS tadi gitulah. Ini model pembiayaannya kita masih menurut saya titip ke Pak Menteri, model pembiayaan kita masih cetek sekali Pak ya. Tentu hal ini saya dengan tidak mengurangi rasa hormat ke Ibu Menteri Keuangan, ASEI itu asuransi ekspor Indonesia yang mana mati tidak, hidup pun kurang, kira-kira gitu.
Oke. Sebelum ke Pak Menteri, saya mau ke Mas Fajar dulu menanggapi apa yang ditekankan oleh Pak Beni tadi. Ini untuk lembaga pembiayaan ekspor kita ini baiknya seperti apa menurut Anda, Mas Fajar? Ya, menurut saya sih memang ini ya tadi itu adalah bagian dari bagaimana nantinya ke depannya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan itu membuat sebuah perencanaan. Lalu mereka bisa memonitoring, lalu bisa melakukan evaluasi. Dan salah satunya mungkin terkait dengan pembiayaan ini. Jadi kalau kita bicara masalah ekspor import gitu ya atau kinerja perdagangan ini kan memang tidak jauh dari terkait dengan akses pasar, kemudian terkait dengan input dan juga terkait dengan masalah pembiayaan. Nah, menurut saya memang pembiayaan ini adalah tadi bagus sekali Pak Beni akhirnya meraise isu ini, dan ini mungkin orang-orang pada tidak terlalu aware tentang terkait dengan hal pembiayaan ini, dan ini menjadi salah satu highlight yang sangat baik gitu ya, karena memang di sini banyak sekali eksportir yang punya potensi gitu ya untuk masalah produknya, tapi terkendala masalah pembiayaan. Balik lagi terkait dengan masalah insentif, kalau misalnya ada itu insentif memang harus lebih strategis lagi, dan mungkin salah satunya terkait dengan masalah pembiayaan ekspor ini depannya. Oke, baik. Saya minta LPI itu lembaga sovereign loh. LPI itu lembaga sovereign, Pak. Oke, saya minta closing statement dari Pak Menteri, kira-kira bagaimana cara mengatasi tantangan yang akan dihadapi oleh eksportir dan juga pemerintah untuk tetap meningkatkan ekspor kita di tengah pandemi ini. Ya, Mas Andra dan pemirsa, saya ingin menyampaikan kembali percepatan ekspor non migas khususnya di masa pandemi ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi. Nah, memang pelepasan ekspor serentak yang dilakukan beberapa waktu yang lalu diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha termasuk UKM ekspor untuk meningkatkan kinerjanya dan menghasilkan inovasi dan mengembangkan produk-produknya. Nah, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen untuk terus hadir bagi para pelaku usaha UKM agar dapat meningkatkan daya saingnya sehingga makin kompetitif di pasar global. Nah, saya juga mengharapkan para pelaku usaha tentunya dengan didukung pemerintah dapat semakin jeli melihat potensi atau peluang pasar ekspor yang terbuka luas. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden untuk bersama memulihkan perekonomian nasional khususnya yang saat terkena dampak. Insya Allah kita dapat melalui pandemi ini bersama dengan bersinergi seluruh pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, termasuk asosiasi maupun stakeholder, maju terus eksportir Indonesia, dorong Indonesia tetap berdaya. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Agus Suparmanto, Pak Beni, dan juga Mas Fajar sudah bergabung di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.